Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya eh, akan mempresentasikan atau menjelaskan apa saja sih pembelajaran apa saja sih yang saya pelajari pada satu semester ini pada eh, pada jurusan Pancasila atau mata kuliah Pancasila eh, yang dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Prima. eh, dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Eh, Baiklah, perkenalkan nama saya Hazimatul Jemilah dengan NIM 220451 dari program studi pendidikan geografi. Eh, saya pengalaman belajar belajar Pancasila sendiri, saya banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu yang belum saya temui di sekolah SMA pada sebelumnya, dan pada saat ini saya mendalami atau saya sangat senang dengan eh, eh, program atau mata kuliah yang diajarkan oleh Bapak Prima. Baiklah, jadi eh, pembelajaran yang pertama yaitu tentang konsep urgensi, landasan, dan tujuan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah salah satu ilmu yang memiliki landasan atau tujuan yang ada di dalamnya. Ada beberapa landasan yang ada di dalam eh, pendidikan Pancasila tersebut. Yang pertama yaitu landasan histori. Landasan histori ini em, membicarakan tentang bagaimana kisah atau berjalannya Pancasila, atau bisa juga dikaitkan dengan perjalanan Pancasila itu tersebut. Eh, Pancasila Pancasila juga memiliki landasan sosiologi atau bisa juga disebut dengan landasan sosial. Eh, Juga bisa dikaitkan dengan sosial, atau bagaimana sih eh, mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu landasan eh, yuridis. Landasan yuridis tersebut membahas tentang bagaimana pembukaan undang-undang, eh, bagaimana undang-undang yang ada di Indonesia, dan gimana sih kita cara mengetahui hal tersebut gitu. Balik lagi ke landasan yang sosiologi yang nomor dua. Landasan sosiologi itu lebih ke em,
membahas bagaimana sih eh, tentang manusia terhadap ketuhanan, terhadap kemanusiaan, terhadap eh, keadilan, dan bagaimana sih manusia menyikapi Pancasila tersebut seperti itu. Yang kedua, saya em, membicarakan tentang Pancasila dalam konteks sejarah. Pancasila dalam konteks sejarah awalnya itu terbentuklah eh, terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh DR DRKRT Rajiman Widyo dan diwakili oleh Itelbanks Jepang dan RP Suarso. Eh, Pancasila ini juga awalnya eh, Pancasila awalnya di atau dibuat atau di apa kan ya direncanakan awalnya yang pertama dibentuknya BPUPKI, dibentuknya BPUPKI, terus setelah itu uh, yang kedua setelah BPUPKI dibubarkan di adanya PPKI. PPKI tersebut dan ada juga setelah PPKI ada beberapa tokoh pahlawan yang apa ya namanya yang me- memberi ide atau memberi saran ada beberapa ya rumusan Pancasila atau bagian-bagian Pancasila. Pancasila sendiri memiliki 5 atau panca yang disebut panca yang disebut 5 gitu. Terus eh, Pancasila juga eh, disahkan atau diketik di rumah Laksamana Muda Maeda. Yang kedua, yaitu masih Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa. Pancasila dalam konteks yang pertama, periode periode perumusan Pancasila. Yang A itu periode pengusulan Pancasila. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1 Juni 29 Mei sampai 1 Juni pada tahun 1945. eh, Dalam sidang awal tersebut di yang dibahas adalah dasar negara Indonesia. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Setelah itu periode perumusan. Periode perumusan Pancasila.
Pancasila dirumuskan dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Pembahasannya berkaitan dengan dasar negara. Ada beberapa tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh eh, tokoh-tokoh pahlawan yang me- men- memberi ide atau mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang secara lisan. Usulan tersebut disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan lisan tersebut yakni yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan. Yang kedua ada Supomo. Tokoh Supomo ini menyampaikan usulannya pada tanggal 31 Mei 1945. Menurutnya negara Indonesia adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Usulan dasar negara menurut Supomo yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu adanya usulan dari Insinyur Soekarno yang mengatakan bahwa yang mengusulkan dasar negara yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasional atau peri kemanusiaan, yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari tiga yang diusulkan oleh tokoh tersebut, jadi bunyi Pancasila disahkan dalam konstitusi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengesahan yang ketiga ada periode pengesahan Pancasila. Pancasila sendiri disahkan sebagai dasar negara yang konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang berdiri di atas keberagaman. Setiap negara biasanya memiliki pijakan yang menjadi dasar dan landasan berdirinya negara tersebut. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti
seperti apa yang akan diwujudkan, serta cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ini dapat kita lihat semuanya bahwa bagaimana sih Pancasila berdiri untuk menjadi hukum dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila lah yang menjadi faktor utama adanya hukum di Indonesia dan diambil dari sumber hukum di Indonesia tersebut diambil dari sumber dari Pancasila. Dan hukum-hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus sesuai dengan Pancasila tersebut. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang terjadi di Indonesia atau pembuatan undang-undang baru lah misalnya, juga diambil dari Pancasila. Bagaimanapun pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi negara membuat atau merumuskan undang-undang dasar, dikembalikan lagi kepada atau harus sesuai dengan Pancasila tersebut. Dan Pancasila juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar negara kita. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara dihubungkan dengan fungsinya sebagai dasar negara yang merupakan landasan ideal bangsa Indonesia dan negara republik dapatlah disebut sebagai ideologi nasional atau lebih tepatnya ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya Pancasila merupakan suatu ideologi yang dianut oleh negara atau pemerintahan dan rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dianut oleh semua yang ada di Indonesia, baik itu pemerintah, rakyat, atau siapapun yang ada di Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan bukan milik atau monopoli seseorang ataupun golongan masyarakat tertentu. Dalam ideologi negara terkandung nilai-nilai itu dianggap sebagai nilai yang baik atau nilai yang luhur dan dianggap menguntungkan masyarakat sehingga nilai tersebut diterima oleh kalangan khalayak ramai. Untuk mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal yakni membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik, mencintai barang-barang produksi Indonesia,
menjaga toleransi antar umat beragama, menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang terakhir, partisipasi dalam pemilihan umum. Adapun yang menjadi kedudukan Pancasila, yakninya sumber dari segala sumber hukum, falsafah hidup bagi bangsa dan negara, pedoman tindakan perbuatan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan dasar negara Indonesia tentunya. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arahan dari penyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan, dan menunjuk tinggi persatuan pro rakyat serta adil dan makmur. Uh, dalam kehidupan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah dijadikan dalam Undang-Undang 1945. Penjelasannya sudah dijelaskan lebih lengkap. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dasar negara Pancasila sudah bagus dalam isi dan kandungan nilai di dalamnya. Penerapan Pancasila harus dilakukan oleh setiap pribadi Indonesia, karena ini menjadi landasan dan pijakan bagi negara dan bangsa Indonesia. Hal yang seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini, banyak banyak hal yang sangat berubah. Banyak hal-hal yang berubah dengan adanya televisi atau berbagai macam jenis hal-hal membuat Indonesia kehilangan jati diri atau kehilangan ideologi atau cerminan dari ideologi Indonesia. Seharusnya bangsa Indonesia harus paham terhadap hal-hal yang demikian. Pancasila sebagai sistem filsafat. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan oleh sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral, nilai spiritual yang mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta. Hal tersebut dapat kita lihat, kita harus beribadah menurut kepercayaan masing-masing kepada Yang Maha Kuasa, dan juga kita harus paham dengan
agama kita masing-masing dengan cara apa? Dengan cara ya melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Eh, Pokoknya banyak hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas dan kebersamaan. Cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain atau tidak memaksakan kehendak orang lain. Hal itu bisa diterapkan hal itu bisa kita terapkan ketika adanya pemilihan ketua kelas atau bermusyawarah di lingkungan rumah atau di lingkungan tetangga. Kita harus menghargai orang lain dan mendengarkan pendapat orang lain. Hal itu juga menjadi sebuah Pancasila sebagai sistem filsafat. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu orang lain. Dari sila yang sila keadilan kita juga bisa mengambil contoh bagaimana kita sebagai manusia bisa saling tolong menolong, atau bisa juga kita walaupun kita menolong orang sedikit atau banyaknya itu tidak masalah. Yang penting kita bisa menolong orang lain. Apabila kita misalnya menolong, kita tidak boleh membicarakannya atau ria kepada orang lain. Selanjutnya, yakni Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila tergantung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta. Ketaatan nilai agama yang dianutnya sila mengandung dimensi humanis, dan begitupun sebaliknya. Pancasila sebagai sistem etika Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yakni sebagai sistem etika, Pancasila digunakan untuk mengkaji moral bangsa dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara. Suatu perbuatan disebut baik bukan hanya bila bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, tapi juga sesuatu dan mempertinggi nilai Pancasila. Nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
eh, penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari, antaranya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat beribadah sesuai dengan agama, kepercayaan masing-masing, mengakui kebebasan beragama dan beribadah, menunjang tinggi toleransi, saling tolong menolong, saling menghargai dan menghormati, cinta tanah air, dan masih banyak yang lainnya. Pan- Pancasila sebagai se- Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dapat ditelusuri pada hal-hal yang pertama, pluralitas nilai dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini seiring dengan kemajuannya iptek telah menimbulkan perubahan cara pandang tentang kehidupan. Ini membutuhkan renungan dan refleksi mendalam agar Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek adalah terhadap lingkungan hidup berada pada titik nadir yang membahayakan hidup manusia di masa yang akan datang. Hal tersebut contohnya saja pada saat ini banyak eh, para anak muda yang yang eh, banyak anak muda yang saat ini tidak menjadikan Pancasila sebagai acuan hidupnya lagi, tapi anak muda pada saat sekarang sudah lebih ke mencontoh hal-hal yang tidak seharusnya mereka contoh. Ya, mungkin sekian saja dari saya. Apabila ada salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.